Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 408-409. Racun. Episode 408. Landen Sen memberitahu Zhang Minchen apa yang telah terjadi, dan pertama-tama memberitahu Zhang Minchen tentang sejumlah besar sumber daya yang dia panen dari keluarga Luo. Orang tua itu adalah tuannya. Meskipun mulut Landen Sen sedikit lebih keras, dia masih menghormatinya di dalam hatinya, dan dia bisa memberitahu semua manfaat yang telah dia buat. Brengsek. Zhang Minchen juga terkejut ketika mendengar berita itu. Kipil, Ling Yunstone, Linjing. Kura-kura cucumu juga beruntung, Zhang Minchen menangis dengan aneh. Begitulah, Landen Sen berpura-pura berkata, dan kemudian melanjutkan, tapi aku memberikan kristal roh. Apa? Rumput, kura-kura cucumu ditendang di kepala oleh seekor keledai, kan? Linjing, kamu juga harus memberikannya. Zhang Minchen meraung seperti guntur. Landen Sen terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal, dan dengan santai menjelaskan situasinya. Hong Yue memohon pada dirinya sendiri dengan sengit, Landen Sen tidak menyesal memberikannya kepadanya. Zhang Minchen mengutuk beberapa kata dan menghela nafas, sial, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa kecantikanku adalah bencana, kamu tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, Pak Tua, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Landen Sen berteriak dan segera memberitahu Zhang Minchen tentang cincin hitam itu. Ada hal yang aneh. Zhang Minchen bertanya-tanya. Apa yang telah aku bohongi, cincin apa ini? Tanya Landen Sen. Aku tidak tahu, tetapi karena cincinmu dapat diintegrasikan dengan tubuhmu, itu dapat dianggap sebagai hal yang spiritual, mungkin itu semacam bayi. Lagi pula, anakmu masih hidup dan menendang. Aliran udara hitam yang kau katakan tidak membahayakan tubuhmu. Itu dia, mungkin ada fungsi khusus. Seru Zhang Minchen. Landen Sen juga sedikit tidak berdaya, dan tampaknya bingung. Orang tua, jika Anda menginginkan sumber daya saya dapat memberi Anda, kata Landen Sen. Lao Su, aku tidak suka membunuh atau menyebabkan masalah. Aku hanya ingin menikmati keberuntungan. Kamu, cucu kura-kura, menyebabkan masalah dan membunuh setiap hari, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Setelah Zhang Minchen meneriakkan beberapa patah kata, dia menutup telepon. Landen Sen menghela nafas sedikit, dia masih ingin menghormati orang tua itu, karena orang tua itu tidak menginginkannya, Landen Sen tidak memaksanya. Melihat cincin hitam di jarinya, Landen Sen juga merasa tidak berdaya, berharap cincin ini tidak akan mengadu dirinya. Landen Sen duduk di bangku di balkon untuk berlatih, menahan napas. Segera ditemukan bahwa walaupun aliran udara hitam dalam tubuh lemah, tampaknya sangat aktif. Setelah aliran udara hitam bergabung ke dantian, itu benar-benar bisa meningkatkan napas internal Landen Sen dan kecepatan sirkulasi meridian. Mata Landen Sen berbinar, apa artinya ini? Itu berarti kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan. Apakah ini benar-benar bayi? Landen Sen terkejut dan senang, tetapi dia masih sedikit khawatir tentang aliran udara hitam di tubuhnya. Selain itu, arus udara hitam ini tampaknya memiliki kecenderungan untuk mendorongnya. Apa yang akan terjadi jika arus udara hitam ini menempati seluruh dantiannya? Landen Sen terlalu malas untuk berpikir, dan merasa itu tidak mungkin. Dia merasa masih ingin berpikir lebih baik tentang tempat yang baik, agar tidak memengaruhi suasana hatinya. Dini hari berikutnya, Yilian dan Landen Sen siap untuk menyergap Ding Fei di bandara. Setelah target muncul, Landen Sen pergi sendiri dan dengan mudah menangkap Ding Fei. Ding Fei ini hanya kekuatan dari Master Bintang 4, dan Landen Sen tidak memiliki banyak usaha. Kebetulan ada hutan kecil di dekat bandara. Landen Sen menyeret Ding Fei ke hutan kecil, dan meraih leher Ding Fei dengan satu tangan. Landen Sen mencibir, Tuan Afei, Anda telah lama bersembunyi dengan kakek saya, dan Anda ingin membunuhnya kali ini. Apa tujuan Anda? Ding Fei tahu bahwa dia ditanam, dan ekspresinya muram, Landen Sen, saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya pergi, jika Anda memiliki benih, bunuh aku. Landen Sen mengangkat alisnya, Ding Fei ini sebenarnya tahu temperamennya sendiri. Memang, bahkan jika Ding Fei mengakui segalanya, Landen Sen akan membunuh orang ini.
Karena kamu mengatakan itu, kamu ingin aku membunuhmu, tapi itu tidak sesederhana itu. Kukatakan padamu, aku punya banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Jika kamu tidak berani mengatakannya, aku akan membiarkan kamu merasakan bahwa hidup lebih baik daripada mati. Rasa ini. Landon Sen mencibir di sudut mulutnya. Mata Ding Fei terbelah, bahkan jika Landon Sen bisa menyelamatkannya, Wang Tiangmu tidak akan menghindarinya. Di mana-mana adalah kematian, Ding Fei siap untuk menghancurkan detak jantungnya dengan keberuntungannya yang menyebalkan, dan menghancurkan dirinya sendiri. Landon Sen tiba-tiba mengetuk acu poinnya, dan berkata dengan dingin, ingin bunuh diri. Itu tidak mudah. Yilian mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Lang, apa yang harus saya lakukan dengan nama keluarga Ding ini? Dapatkan kembali, secara alami aku punya cara untuk membiarkan dia menjelaskannya dengan patuh. Kata Landon Sen. Iya. Yilian mengangguk dan segera memerintahkan 2 pengawal untuk mengikat seluruh orang Ding Fei dan mengirimnya kembali ke hotel. Landon Sen pergi ke toko obat tradisional Tiongkok di kota dan menyiapkan beberapa bahan obat. Apotek-apotek Cina di kota-kota besar ini hanyalah sebuah lubang, bukan karena ramuan di sini palsu, tetapi karena kualitas ramuannya buruk. Pada dasarnya, mereka semua adalah herbal tingkat rendah, dan ramuan Cina yang ditanam secara artifisial tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tumbuh-tumbuhan secara alami di pegunungan. Orang biasa tidak dapat membedakannya, dan hanya ketika keterampilan medis mencapai tingkat Landon Sen kualitas obat herbal dapat dilihat. Landon Sen pergi ke beberapa bahan obat Cina berturut-turut untuk mendapatkan sedikit barang, dan kemudian mempercayakan Cheng Zi untuk membantunya mengumpulkan bahan-bahan dasar dan mendapatkan beberapa hal lain. Seperti bisa ular, rayap, sejenis kulit kayu, tulang kemaluan sapi, mata tikus, del. Setelah beberapa jam, Landon Sen akhirnya menemukan racun, yang disebut sugusan. Setelah terinfeksi dengan racun jenis ini, kehidupan bisa lebih buruk daripada kematian, sama seperti 10.000 serangga menggigit jaringan dan organ tubuh, tidak ada yang bisa menahan rasa sakit seperti ini. Kembali di hotel, Landon Sen dengan cepat memaksa Ding Fei untuk meyakinkannya. Yilian siap untuk menanyakan kebenaran. Ding Fei tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Landon Sen merasa pasti ada rahasia di balik masalah ini. Bagaimanapun, racunnya akan segera menyerang, jadi aku tidak takut kalau orang ini tidak akan merekrut. Saat itu, ponsel Landon Sen tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Li Fei. Saudara Lang, sesuatu terjadi, kata Li Fei di telepon. Ada apa? Kata Landon Sen dengan tegas. Brother Landon, semua miliar dolar yang Anda transfer telah dibayarkan. Dalam 2 hari terakhir, saya sedang bersiap untuk menurunkan beberapa industri hiburan di kota Huahai, tetapi saya telah menghadapi beberapa perlawanan. Anda mungkin perlu Brother Landon untuk membantu. Li Fei kata. Perlawanan apa? Tanya Landon Sen. Saudara Lang, apakah Anda ingat Chen Zifeng? Li Fei bertanya. Ingat, jawab Landon Sen. Sebelumnya karena geng Hualong, Chen Zifeng mengundang Landon Sen untuk menemuinya, dan juga meminta Landon Sen untuk bertarung dengan seorang wanita yang terpapar bernama Huadi, berusaha mencari tahu perinciannya sendiri. Akibatnya, Landon Sen dan Huadi memainkan permainan menangkap burung elang. Chen Zifeng tidak menangkap pegangan pada dirinya, tetapi malah menyentuh kepala debu. Ini ada hubungannya dengan Chen Zifeng. Ada apa dengan pria ini? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ingin menamparnya. Episode 409. Chen Zifeng baru-baru ini ingin Hualong Gang naik, dan juga dengan penuh semangat mengembangkan industri hiburan. Proyek yang ingin saya ambil telah diblokir olehnya dan tidak bisa dihilangkan. Jika Lang Brother bisa maju, segalanya akan jauh lebih mudah, kata Li Fei dengan suara yang dalam. Alasan mengapa Landon Sen tidak berani mengungkapkan rincian sebelumnya adalah karena dia khawatir bahwa orang-orang dari klub naga hitam akan datang untuk mengganggunya. Sekarang kekuatan Landon Sen tidak lagi seperti dulu, dan naga hitam akan dianggap berbulu. Ya, di mana Chen Zifeng sekarang? Tanya Landon Sen. Chen Zifeng sekarang adalah bos geng Hualong. Keberadaannya tidak pasti. Saya tidak tahu lokasi persisnya, tetapi saya tahu informasi kontaknya, kata Li Fei di telepon. Baiklah, beritahu saya informasi kontaknya, teriak Landon Sen.
Li Fei memberitahu Landon Shen nomor telepon Chen Zifeng. Setelah menutup telepon, Landon Shen berkata kepada Yi Lian, "Xiao Lian, aku harus pergi sebelumnya." "Oke." Yi Lian mengangguk dan berkata, "Brother Landon, jangan khawatir, serahkan padaku untuk bertanya tentang Ding Fei." "Terima kasih atas kerja kerasmu." Landon Shen mengangguk sedikit. Setelah meninggalkan pintu hotel, Landon Shen memanggil Chen Zifeng lagi. Chen Zifeng sekarang duduk di atas roadster Porsche 911 untuk dikendarai. Pengemudinya cantik dengan kacamata hitam, yaitu Huadi. "Hei, ini Chen Zifeng, siapa kamu?" Suara rendah Chen Zifeng terdengar di telepon. "Saya Landon Shen, haruskah Anda mengingat saya?" Landon Shen tersenyum. "Landon Shen." Chen Zifeng memutar matanya dan berkata dengan senyum, "Haha, ingat, tentu saja, Tuan Shen, mengapa Anda bebas memanggil saya?" Landon Shen menyeringai dan berkata langsung ke titik, "Saya tahu bahwa orang tidak berbicara diam-diam. Li Fei adalah bawahan saya. Dia akan memenangkan sejumlah proyek hiburan baru-baru ini. Saya harap Anda tidak melakukan apapun secara diam-diam." Chen Zifeng mencibir, dia mungkin takut pada Landon Shen dengan 3 poin sebelumnya. Tapi setelah sekian lama, klub naga hitam juga mengirim banyak master, dan tidak ada kekurangan master di sekitarnya, dan dia merasa bahwa tidak perlu takut pada Landon Shen ini. Tuan Shen benar-benar tidak melukai punggungnya ketika dia berdiri dan berbicara. "Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang? Anda tidak bisa membiarkan Anda menghasilkan uang, bukan?" Chen Zifeng mencibir. "Heilong akan dianggap berbulu. Katakan, kesabaranku terbatas. Kau berada dalam bisnis bawah tanah, dan yang ingin aku lakukan adalah industri yang sah. Jangan memaksaku terburu-buru, kalau tidak aku akan dengan hati-hati merusak tempatmu." Landon Shen berhenti berpura-pura dan mengancam secara langsung. Menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan selalu menjadi kode perilaku Landon Shen, dan ia paling membenci. Selain itu, naga hitam ini sama sekali bukan burung yang baik. "Shen, apa kau mengancamku?" Chen Zifeng tampak dingin. Terakhir kali Landon Shen menghancurkan tempat di depannya, dan melukainya, Chen Zifeng selalu menyimpan dendam terhadapnya. Baik jika dia tidak menyusahkan Landon Shen, anak ini berani menyusahkan dirinya sendiri, hampir mati. "Kamu bisa berpikir seperti ini, jika kamu berhenti dengan patuh, aku tidak akan mempermalukanmu, kalau tidak konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri." Landon Shen mendengus dingin. "Nama keluarga adalah Shen, kata-kata Lao Su ada di sini. Jika ada sesuatu, Anda akan membawa seseorang untuk menghancurkan tempat Lao Su. Saya ingin melihat apakah Anda mampu." Wajah Chen Zi pucat, ia belum pernah melihatnya begitu merajalela. "Orang Lao Su terlalu malas untuk melakukan trik nakal seperti memukul lapangan, di mana kamu sekarang?" Landon Shen bertanya sambil tersenyum. "Keluar." Chen Zi menjadi liar, mendengus dan menutup telepon. Wajah Chen Zifeng suram, bertanya-tanya mengapa Amao dan Gou berani berbicara dengannya dengan nada ini. "Zifeng, apa yang terjadi?" sangat marah, kata Huadi dengan alis mengerutkan kening. "Bocah yang bernama Landon Shen sebelumnya, berani mengancam saya." Chen Zifeng mengutuk sambil melewati masalah melalui Huadi. Huadi juga topi kilat yang marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Ini bajingan lagi. Apakah anak ini berani menjadi sombong?" "Zifeng, di mana anak dengan nama keluarga Shen?" Wanita tua itu akan memotongnya. "Huadi, jangan impulsif. Karena anak ini sangat merajalela, mungkin dia memiliki beberapa keterampilan gila. Kamu tidak bisa berurusan dengannya sendirian, tetapi jika kamu mengumpulkan semua tuan kami, kamu pasti akan membuat anak ini tidak bisa kembali." Ekspresi Chen Zifeng menunjukkan ekspresi suram, dan dia menyentuh hewan peliharaan kadal di tangannya. Chen Zifeng adalah orang yang sangat cerdik, meskipun dia tidak takut pada Landon Shen, dia tidak berani meremehkannya. Landon Shen pertama-tama naik taksi dan tiba di Zheng Family Manor. Di villa, Landon Shen menemukan perangkat di kamar tidur, yang merupakan penerima sinyal satelit yang digunakan sebelumnya. Ini adalah produk Longteng Black Technology. Selama Landon Shen memasukkan nomor telepon Chen Zifeng, melalui penerima sinyal satelit ini, ia dapat menerima pita sinyal yang dikirim oleh ponsel dan tahu di mana Chen Zifeng sekarang. Setelah memasukkan nomor ponsel, Landon Shen melihat titik hijau samar berkedip dalam ritme, dan dia mungkin tahu lokasi persisnya Chen Zifeng.
Membawa kotak batu giok dengan pisau minum darah, Landon Sen mengendarai mobil sport Ferrari Veuve-nya keluar dari garasi dan pergi dari Zheng Family Manor. Pada saat ini, Chen Zifeng dan Hua Dai duduk santai di Porsche Convertible. Mereka tampaknya mengemudi, bukan mengemudi cepat. Setelah sekitar 10 menit, lampu merah menyala tepat di depan, dan mobil sport Porsche melambat. Landon Sen sudah menyusul Ferrari FF, dan titik hijau yang ditampilkan pada penerima sinyal satelit ada di sini. Melihat sekeliling, Landon Sen memusatkan pandangannya pada Porsche 911 di depannya, menginjak pedal gas untuk meningkatkan kecepatan, dan mengemudi berdampingan dengan Porsche setelah melewati sebuah van di sampingnya. Berbalik, itu benar-benar Chen Zifeng. Mobil sport Ferrari di jalan juga sangat mencolok. Chen Zifeng dan Huadi juga tertarik dengan FF Ferrari di sisi yang berlawanan. Landon Sen menurunkan jendela dan menyeringai pada mereka. Brengsek, kenapa anak ini ada di sini? Chen Zifeng terkejut. Itu benar. Kali ini, wanita tua saya akan bersaing dengan anak ini. Huadi hendak berhenti. Chen Zifeng meraih lengannya dan berkata dengan ekspresi waspada, Huadi, anak ini tidak lemah. Jangan gelisah olehnya dan bawa dia ke pengadilan kita. Bagus. Huadi menahan amarahnya untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Chen Zifeng, Huadi selalu tidak memiliki kata lain. Segera setelah lampu hijau menyala, Huadi menginjak pedal gas, dan Porsche 911 meraung dan terbang keluar seperti panah dari tali. Ketika dia melewati Ferrari yang dibuka oleh Landon Sen, Huadi dengan penuh kemenangan meniup klaksonnya. Ledakan. Landon Sen juga menginjak pedal gas, menunjukkan lelucon, dan mobil sport Ferrari mengeluarkan suara keras dan mengejar Porsche.